Hari ini kita patut bersukacita. Hari ini keresahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan tidak ada tempat di hati kita. Mengapa? Karena hari ini, dalam misa ini, kita baru saja mendengarkan isi hati Tuhan Yesus, doanya Tuhan Yesus. Apa itu isi hatinya Tuhan Yesus? Seperti apa doa Tuhan Yesus? Kitalah isi hatinya Tuhan Yesus. Anda dan saya. Seringkali kita berdoa untuk segala macam intensi. Untuk kesembuhan, kesuksesan, relasi, pekerjaan, cita-cita dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus hanya satu yang Ia minta. Hanya satu isi hati Tuhan Yesus. Anda dan saya. Kita semua. Inilah kabar yang memberikan kedamaian. Inilah sabda yang memberikan kita ketenangan. Tidak kegelisahan, tidak ketakutan. Mengapa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Anda dan saya adalah milik Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya adalah milik Tuhan, mengapa harus khawatir? Mengapa harus takut? Kita punya masalah dalam hidup. Setiap dari kita, entah itu besar atau kecil, apapun masalah dalam kehidupan kita. Tetapi jangan takut. Jangan sampai kita lupa, karena kita terlalu terfokus akan masalah kita. Kita melihat bahwa masalah kita ada di depan mata kita dan begitu besar, sampai kita lupa bahwa kasih Allah lebih besar dari masalah kita. Bahwa kita ini milik Tuhan. Jangan takut. Enggak perlu takut. Kita semua ada di hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya terfokus pada kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Percaya bahwa kita ini orang-orang yang dicintai. Dan bagaimana bukti bagaimana Allah mencintai kita? Bahwa dalam doanya kita ini adalah miliknya. Dan ini bukan suatu omong kosong. Ini bukan suatu janji belaka. Allah Yesus membuktikan sendiri bagaimana kita ini sungguh-sungguh miliknya. Ia mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Dan Ia meninggalkan ke-99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Karena Anda dan saya begitu berharga di mata Allah. Buktinya apa? Dari awal kehidupan kita, Allah telah mencintai kita. Dan cintanya tidak pernah berhenti kepada kita sampai kapanpun. Kita pergi, kita meninggalkan Allah, kita menjauh dari Allah, Allah akan mencari kita. Ia akan menangkap kita, menarik kita kembali kepadanya. Karena Ia sungguh-sungguh mencintai kita. Ingat bagaimana Allah menciptakan kita manusia di kitab Kejadian. Ia mengambil tanah liat. Bisa dibayangkan. Kita tahu di mana letak tanah. Bukan di atas kan? Di bawah. Tanah kita injak. Dan kalau kita mengambil sesuatu, objek apapun itu di bawah, apa yang kita lakukan? Gestur kita harus menunduk. Kita diciptakan dari tanah liat dan kita bisa bayangkan bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta harus menunduk mengambil tanah liat untuk menciptakan kita. Dari awal Allah kita beda dari yang lain. Allah kita rendah hati.
Allah kita rela merendahkan dirinya untuk kita. Dan dari tanah liat ini ia membentuk setiap dari kita. Begitu unik. Bahkan kalau ada yang kembar pun, seidentik apapun, pasti beda. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini apakah punya anak kembar. Seidentik apapun anak Anda, Bapak Ibu yang kembar, pasti ada bedanya. Mungkin sikapnya, mungkin apa yang ia sukai, makanannya, warna kesukaan, genre musiknya, apapun itu pasti ada bedanya. Mengapa? Karena sejak dari awal kita diciptakan dengan begitu unik. Dan hanya satu. Jadi Romo Rambang ini hanya satu. Dan hanya ada di RM. Cari ke Eropa, nggak ada Romo Rambang. Salah sasaran, salah target. Hanya ada di RM. Suami Anda hanya satu, nggak boleh dua ya. Istri Anda, para suami, bapak-bapak, hanya satu. Anak-anak, papa hanya satu, mama hanya satu, saudara hanya satu. Yang unik, kakak, adik, hanya satu. Dan karena hanya satu, meskipun cerewet, meskipun nyebelin, harus dicintai, harus disayangi. Mengapa? Karena mereka adalah milik Allah. Karena kita semua adalah milik Allah. Karena kita unik dan kita diciptakan dengan penuh kasih. Dari awal sudah kita lihat bahwa Allah mengasihi kita dan sungguh-sungguh kita ini milik Allah. Kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Meninggalkan Allah, diusir dari surga. Padahal sebenarnya kita diajak dan diciptakan oleh Allah untuk berjalan bersama Allah, untuk berbincang-bincang bersama Allah. Segala sesuatu diciptakan terlebih dahulu supaya nantinya sudah siap untuk manusia menikmati apapun yang sudah Allah ciptakan. Tetapi kita melanggar perintah Allah. Meskipun begitu, kita jatuh dalam dosa, Allah mencintai kita. Ingat, sejak dari awal kita ini milik Allah. Kita ini diciptakan untuk Allah. Dan begitu besar kasih Bapa kepada dunia, sampai-sampai ia rela memberikan putranya yang terkasih untuk mengembalikan kita kepadanya. Karena apa? Karena kita ini milik Allah, bukan milik setan. Tempat kita surga, bukan neraka. Yesus merentangkan tangannya membuktikan bahwa engkau milikku, aku mencintai engkau, aku tidak mau engkau mati tetapi hidup selama-lamanya, aku memberikan diriku karena engkau milikku. Ia bangkit. Kematian bukan akhir dalam perjalanan hidup kita, penderitaan bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita pun diajak bangkit oleh Tuhan Yesus. Ia naik ke surga. Begitu besar cintanya, sampai-sampai cintanya bisa menembus surga. Dan siapapun dari kita yang bisa mencintai sama seperti Tuhan Yesus akan menembus surga. Kalau cinta Anda, bapak-bapak, suami, kepada istri sama seperti cinta Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya, cinta yang sungguh dan sejati ini, Anda sebagai suami, sebagai orang tua akan membawa keluarga Anda, karena cinta ini berlanjut sampai ke surga, tidak berhenti hanya di dunia. Cinta Anda bisa menembus surga. Siapapun dari kita yang bisa mencintai sama seperti Tuhan Yesus, memberikan dirinya secara utuh, rela berkorban meskipun tersakiti, siapapun yang kita cintai, kita bisa bawa cinta kita menembus surga. Karena Allah telah naik, menarik kita semua kembali kepadanya. Bapak Ibu, apa sih masalah, problema dalam hidup saat ini?
Apa sih doa-doa Anda? Bagaimana sih Anda berdoa saat ini? Apa sih kegelisahan Anda? Jangan khawatir. Berjalan dengan penuh iman, berjalan dengan penuh kepercayaan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seberapa besar pun masalah Anda, lebih besar kasih Allah kepada kita, karena sekali lagi kita ini milik Tuhan. Isi hati Tuhan Yesus, isi doa Tuhan Yesus hanya satu: Anda dan saya, kita semua. Sekarang pertanyaannya, apa isi hati Anda?